Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang gerbang logika, ya. Jadi gerbang N. Jadi sebenarnya ada tiga gerbang logika dasar yang kalian telah pelajari di slide sebelumnya, yaitu gerbang N, gerbang OR, dan gerbang NOT, ataupun kombinasi dari gerbang dasar tersebut. Gerbang NOT dan N, NOR, XOR, dan XNOR. Nah, gerbang N itu logikanya adalah perkalian, ya. Jadi kalau di sini kalian sudah belajar di logika informatika bahwa dia akan bernilai benar, ya. Dia akan bernilai benar kalau dua-duanya benar, ya. Dua-duanya benar. Di sini perhatikan, pada saat 0 dengan 0 dia hasilnya 0, 0 dengan 1, 0, 1 dengan 0, 0, 1 dengan 1, 1. Jadi kita bisa beranggapan bahwa dia menggunakan logika perkalian AKDB. Bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Nah, sedangkan kalau yang gerbang OR atau penjumlahan, ya, gerbang OR di sini saya salah. Misalnya nih, harusnya ini tambah, ya. Harusnya ini jumlah. A ditambah B. Ya, A ditambah B itu logikanya logika atau, ya. Logika atau seperti di logika informatika. Dia akan bernilai 1 kalau salah satunya sudah 1. Jadi A tambah B. Saya cepat saja. Nah, kalau logika NOT itu cuman 1. Dia cuman input 1, ini salah tabel kebenarannya. Nah, yang di sini saya mau jelaskan dengan baik adalah bagaimana kalau kita memiliki gerbang logika, ya. Gerbang logika misalnya saya punya rangkaian, ya. Saya menyuruh kalian membuat rangkaian FA tambah B tambah C, ya. FA tambah B tambah C. Saya pindah dulu ke sini. Wah, sungguh. Oke, jadi misalnya tadi saya menyuruh kalian membuat nggak bisa di sini. Tunggu. Ya, ini tadi, ya. A tambah B tambah C. Kemudian saya menyuruh gambarkan dalam bentuk gambarkan rangkaian logikanya. Nah, di sini perhatikan, kalau kita menggunakan gerbang bentuk tanda begini, artinya menggunakan gerbang OR, ya. Nah, gerbang OR ini artinya seperti ini. Di sini ada A, di sini ada B, di sini ada C. Jadi perhatikan 3 inputannya, A dengan B, saya jumlah dulu. Oke. Nah, setelah itu, ya. Setelah itu hasilnya kan kita cuman bisa ada yang 3 begini. Tapi saya maunya kalian pakai yang 2 dulu, ya.
Jadi A tambah B, kita jumlahkan dulu, nanti hasilnya akan keluar dengan C. Jadi kalau kita pakai hukum, karena hari ini kan kita akan belajar yang namanya hukum komutatif dan asosiatif. Jadi di sini A, B, C. A, B. Terhapus semua. Ini A, ini B, ya. Terus di sini C ada. Terus kita jumlah seperti itu. A, B tambah C. Nah, kalau tabel kebenarannya seperti apa? Agak panjang tabel kebenarannya. A, B, C. Oke, F. F itu selalu yang dibilang output ya. 0, 0, 0, 0, 0, 1. Tapi ini nanti aja. Ya, kalian yang jelas bisa dulu menggambar rangkaian logikanya kalau saya mengatakan seperti itu. Nah, kalau F, A dikali B dikali C. Nah, kalau A dikali ini kan pakai gerbang N semuanya. Jadi begini saja, ini mirip tadi. Karena kita menganggap kita menggunakan IC yang 74, misalnya 04 atau 7468, ini semua hanya menyediakan dua inputan ya. Jadi gerbang logika itu punya 2 inputan dan 1 output. Jadi kalau misalnya saya menggunakan 3 output seperti ini, otomatis kalian harus menggunakan 2 gerbang logika. Nah, ini ya, kalau ini gerbang N, ini gerbang N. Gerbang N. Terus kalau apa? Kalau kayak gini, A ditambah B dikali C, ya. Jadi saya harus pakai, misalnya saya pakai begini. Ya, jadi ini diorkan dulu, hasilnya baru kita N-kan. Ya. Jadi A, B dengan C. Bisa sabar-sabar. Bisa guys. Itu. Jadi seperti itu. Nah, latihan lagi. Sudah hapus aja. Harus begitu. Nah, misalnya lagi ya. A ditambah B dikali C. Nah, kalau kayak begini artinya ini ada gerbang. Note dulu. Oke, baru saya jumlahkan, hasilnya saya kali dengan C. Oke, ya seperti itu. Kalau misalnya ada lagi, kan kalian sudah mengerjakan, saya anggap kalian sudah mengerjakan yang latihan 3 kemarin. Kalau saya punya kayak begini, A ditambah B, ini beda ya. Kalau ini, tadi itu, nah, kalau ini dinotkan dulu, baru kita orkan. Di OR, habis itu kita kali. Nah, kalau begini, sensitif sekali. F sama dengan A ditambah B. Ini, kayak gini ya. Kalau ini dinotkan dulu, kalau yang ini dinotkan dulu ya. Nah, kalau yang ini bagaimana Bu? Nah, kalau kayak gini, ini diorkan dulu, habis itu dinotkan, terus baru dikali dengan
C. Atau ini sama aja begini. Gitu. Nih. Oke. Macam begitu. Ini mirip. Tak ada yang salah. Lagi seperti itu. Jadi kalau misalnya saya punya yang agak panjang ya. A ditambah B, C, D. Bagaimana? Jadi dijumlahi dulu. Jadi ini dijumlah dulu. Jadi dia pakai tiga gerbang. 1, 2, 3. Dia jumlahi dulu. Ya, ini dia pakai gerbang NOR. Habis itu ada di sini C dengan D. Ya. Di sini ada, di sini A, B ini ya. A, B, C, A, B, C. Ini A, B, C. Nah, kalau ini A tambah B dinorkan, di sini ada C dengan D. Dia menggunakan gerbang NOT. Nah, gerbang NAND. Habis itu kalian kalikan. Nah, itu gerbang-gerbang logika yang penting kalian tahu. Nah, sekarang itu saya akan langsung masuk ke yang jelas kalian sudah bisa mengerti gerbang-gerbang logika. Nanti ada di rekamannya. Gampang juga kalau ini. Jadi di sini saya hanya sebagai, saya tadi juga tidak buka lewat doa atau mungkin tidak ada di sini proses belajar mengajar karena kebetulannya di saya mau ini daripada penontonnya tidak ada, ya mending kalian ikut. Jadi sebenarnya kan kalian sudah mengerti kalau A ditambah B ya itu tidak sama. Itu tidak sama dengan A ditambah B. Ya, ini enggak sama. Yang sama malah ini yang sama nih. A ditambah B itu sama dengan A dikali C. Kenapa bisa, Bu? Jadi gerbang logikanya yang ini. Toh, ini sama dengan kalau kita pakai nah, bagaimana caranya membuktikan pakai tabel kebenaran ya. Jadi pakai masing-masing kita buatkan tabel kebenarannya. Ini pakai tabel kebenaran, ini pakai tabel kebenaran. Nah, jadi misalnya ini A, ini B, ini A, ini B. Saya bikin dulu tabel kebenaran buat ini ya. Jadi ada A, ada A, ada B, ada F. Ini. Di sini juga A, B sama F. Oke. Nah, perhatikan karena di sini ada A, B. Jadi ini ada A, B, ini bukan A, bukan P. Oke. Nah, di sini ada F. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Ya. Oke. Di sini 0 dibalik, di sini harusnya 1, B dibalik 1, ini 1, ini 0, ini 0, ini 1, ini 0, ini 0. Ya. Oke. 1 ditambah 1, ya, ini. Kita ini. A, bukan A dengan bukan B, kita jumlahkan. Ya. 1 ditambah 1, 1. 1 ditambah 0, 1. 1 ditambah 0, 1. Ya. 0 ditambah 0, 0. Nah, bagaimana kalau ini? Nah, kalau ini, A, jadi ini toh, ini yang saya bilang. A dengan B, terus A dikali B, baru dibalik. Toh, A dikali B, ini nih. Oh ya, A dikali B baru dibalik. Itu berapa? F. Itu ini sama dengan F. Jadi, ini dulu, sabar. Nih. A dikali B, jadi F sama dengan A dikali B dibalik. Oke. Nah, ini F sama dengan
A tambah B. Gitu. Ini A ditambah bukan B, jadi beda. Saya mau samakan bahwa ini tidak sama, jadi perhatikan. Ini sama Ji, 0, 0, 01, 10, 11 ya. Jadi ini dikali dulu. 0, ini 0 ya. 0 dikali 0, 0. 0 dikali 1, 0. 1 dikali 0, 0. 1 dikali 1, 1. Nah, terus dibalik ya. Ini dinegasi 0 jadinya 1, ini jadinya 1, ini jadinya 1, ini jadinya 0. Nah, ini yang dimaksud sama. Jadi ekivalen. Ini yang dibilang ekivalen. Jadi sama. Jadi gerbang logika yang ini, ya kalau saya punya gerbang logika seperti ini, atau ada biasa orang gambar kayak begini, terus something, ada yang kayak gini ya. Mungkin kalian bisa pernah lihat kayak gini. Ini sama dengan kalau saya punya gerbang kayak gini. Nah, atau sama dengan kayak begini, Bu. Nah, itu yang mau saya jelaskan ya. Jadi itu yang namanya ekivalensi logis ya. Kalian mungkin sudah pelajari. Nah, atau yang kayak gini akhirnya ya, yang kayak gini tuh A dikali C, A dikali B itu sama dengan A ditambah B dibalik. Ya, sebaliknya ini yang sama. Ini tidak sama kalau A dikali B ya itu tidak sama dengan A dikali B dibalik. Tidak, ini yang sama dia. Ini namanya hukum De Morgan. Nanti saya akan masuk ke hukum De Morgan. Jadi ini sama Ki kalau ini dinegasi dulu ya. Ini gerbang not duluan. Ini gerbang not duluan baru kita N-kan. Nah, kalau ini diorkan dulu. Nah, diorkan dulu baru dinegasikan seperti itu. Oke. Itu mungkin jadi tidak ada masalah ya. Jadi kalau ini panjang Ki begini, otomatis ininya dulu ya, operator ininya dulu yang kita samakan. Kalau ini kan beda gini tidak masuk kita wah. Jadi ya, not dulu baru di N-kan. Karena ini kalau kayak gini kalau ini negasinya hanya pada A dan B, sedangkan gerbang N-nya itu tidak dinegasikan. Nah, kalau gini, nah ini artinya di N-kan dulu, dijumlah dulu, baru kita dijumlah dulu, dikalikan dulu, ya Pak, dikalikan dulu, baru kita notkan, ya seperti itu. Ya, mungkin, ya. Nah, gitu. Ya, jadi yang penting kalian perhatikan adalah yang ini, Ji. Ya, bagaimana kalau gini, ya. Ini otomatis misalnya ya kalau ini artinya ada 4 gerbang N ya ini. Tapi ini ada dulu begininya tuh. Dinotkan dulu. Ya, dinotkan dulu. Baru nanti di N-kan. Tapi kalau yang kayak begini A, B, C, D, oke ya. Kalian jumlah dulu. Baru dikasih gini nih. Ya. Kalau kayak gini sudah. Gitu. Nah, tapi kalau ini masing-masing ada gerbang notnya. Ini di not, baru kita itu. Baru kita jumlahkan. Sama jikalau kayak gini. A ditambah B ditambah C ya. Nah, ini ada artinya 3 gerbang not. Karena masing-masing dinotkan dulu. Ini A, ini B, baru kita orkan. Terus di sini juga ada C. Nah, baru kita jumlahkan. Nah, tapi kalau panjang ya, panjang ini misalnya A,
tambah B tambah C, nah ini lain lagi. Jadi langsung saja ini dijumlah, baru ini dijumlah. Nah, ini jadinya kasih satu gerbang not di depan. Oke. Nah, itu saya rasa cukup untuk intermezzo kalian, dasar untuk menggambar-gambarnya seperti apa. Nah, sekarang saya akan masuk ke hukum, aljabar Boole. Kalian mungkin sudah mengerti yang dibilang, apa namanya, aljabar Boole ya, hukum Boole, itu. Oke, masuk sekarang ke share screen. Start now. Nah, ini mohon maaf saya tidak bisa perbesar ya. Oh, ini bisa aja. Maksudnya saya tidak bisa bentuk landscape. Oke. Jadi hukum Boolean kalian kayaknya sudah belajar di logika informatika ya. Saya hanya mengulang untuk bagaimana dia digunakan dalam penyederhanaan gerbang-gerbang logika yang kita punya. Nah, ini ada namanya hukum komutatif. Hukum komutatif itu yang ini. Oke. Hukum komutatif itu adalah yang ini. Gimana sih ini? Oke ya, jadi hukum komutatif itu yang ini. Nah, ini color. Ini komutatif. Komutatif itu yang kayak bagaimana, Bu? Sama, Ji. Kalau misalnya saya bilang A tambah B, itu B tambah A. Jadi enggak berubah. Jadi kalau saya pakai gini, A tambah B, itu enggak masalah kalau saya bikin begini. B dengan A. Kan enggak masalah, Ji, toh? Sama, Ji, hasilnya. A tambah B, jadi komutatif. Dibalik, A tambah B, B tambah A. Nah, ini hanya berlaku pada penjumlahan. Ya, kalau pengurangan kan tidak bisa. Ya, 5 dikurang 3 itu tidak sama hasilnya 3 dikurang 5. Ya, jadi kalau hukum komutatif itu hanya berlaku pada penjumlahan. Makanya dia dipakai di gerbang N dengan OR. Itu bisa. Karena N dengan OR kan sama. Logika dan logika kali kan sama. Ya, A tambah B, B tambah A. Jadi sama aja kalau saya bikin A dikali B, itu sama dengan B dikali A. Ya, jadi di sini. Ini sama aja. A, B, sama dengan B, A. Jadi tidak masalah. Sama hasilnya. Sama hasilnya 5 tambah 3 sama 3 tambah 5. Itu logikanya. Kalau kalian kurang mengerti, gunakan pakai angka. Ya, 5 tambah 3 sama dengan 3 tambah 5. 3 kali 5 sama dengan 5 kali 3. Jadi itu yang pertama adalah kita akan belajar namanya hukum komutatif. Jadi bisa jadi balik. Ini penting karena nanti untuk misalnya kalau yang sama itu didekatkan ya yang sama. Nah, terus ada namanya hukum ini komutatif, ini kayaknya asosiatif ya, yang ini. Ya, yang ini hukum komutatif. Ini namanya asosiatif. Asosiatif itu apa? Diasosiasikan Ki. Jadi kalau sama Ji ininya, sama operatornya, ini namanya operator. Jadi kalau saya punya angka begini, 5 tambah 3 tambah 7. Ini kan bisa. Kalian nggak nguruk. Nginung. 5 tambah 3, 8, baru saya tambah 7, sama dengan 15. Itu kan sama kalau 5 tambah 3 tambah 7, 3 dan 7-nya dulu saya jumlahkan jadi 10, terus saya tambah 5. Itu kan sama. Ya, jadi itu yang dibilang dengan hukum asosiatif. Kita mengelompokkan dulu yang sama begitu ya. Jadi ini A tambah B atau bisa BC kita kali, tapi harus sama operatornya. Ya, kalau ada operator begini 5 tambah 3 tambah 5 kali 3 ditambah 7, oh itu jangan dulu. Ya, jangan dulu, itu ada berlakunya itu distributif lagi. Ya, jadi
ini hanya berlaku, asosiatif itu hanya berlaku kalau kebetulan angka-angka operan-operan itu memiliki operator yang sama, ya. Nah, jadi 5 dikali 3 dikali 7. Oh, ini mau dulu saya kerja deh, Bu. Ya, itu bisa. Atau 5 mau kali 3 gitu. Ya, jadi seperti itu kalau untuk ini. Bisa ditulis. Saya tidak terlalu tahu. Nah, seperti itu ya. Jadi hukum komutatif, asosiatif itu sama Ji, mirip-mirip. Nah, yang agak beda itu kalau distributif ya, ini distributif. Ini yang saya bilang nih. Ya, ini berbeda. Nah, berbeda Ki ininya. Tunggu dulu. Saya itu agak oke. Di mana ini ini nih. Sorry. Oh, saya tidak bisa clear ya. Bisa saya hapus. I don't. Sepertinya belum. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau saya mau kembali ke sini, sabar. Oke, saya balik lagi coba. Nah, ya. Jadi kalau distributif itu agak lain, ya. Distributif itu agak lain. Nih. Agak lain karena dia beda operatornya. Jadi misalnya A, misalnya A ya dikali dulu B tambah C, ini kan beda ya. Jadi A di N-kan dulu B tambah C, itu sama jikalau kita distribusikan A ke B, A dikali B dulu, terus ditambah A dikali C. Oke. Ya. Jadi kalau punya gerbang logika kayak begini, kalau misalnya begini Bu, A dikali B tambah C, jadi sudah. Jadi B dulu dengan C kalian jumlahkan, baru nanti kalian salah ini gerbangnya. Mana tadi? A, kayak ini ya, yang ini. AB tambah AC. Itu sama dengan A, B tambah C. Kalau ini kan gerbangnya AB tambah AC itu kan sama jika kalau begini. Ini AB. Ini AB. Saya ini C. Kalau ini ya, jadi ada A di sini, B dengan C saya jumlahkan dulu, ini baru ini sama, sama hasilnya ini. Jadi gerbang OR, ini N, ini N. Nah, penyederhanaan itu penting karena semakin kita menyederhanakan, semakin sedikit gerbang logika yang kita pakai. Kalau sedikit gerbang logika yang kita pakai secara lebih bukan minimalis, lebih hemat kita kan. Nah, ini kan kalau yang kayak pakai yang ini AB tambah AC, dia pakai 3 gerbang. 1 gerbang OR, 2 gerbang N. Tapi kalau kita sederhanakan menggunakan hukum misalnya distributif ya, misalnya A-nya ditarik keluar, kalau ini kan A-nya ditarik keluar, yang tinggal itu B tambah C. Nah, B tambah C itu kan cuman menggunakan 2 gerbang. Satu menggunakan gerbang N, dan satu menggunakan gerbang OR untuk menjumlahkan B dengan C-nya, dengan A. Seperti itu. Jadi AB tambah CD. Nah, kalau kayak gini, nah ini kan ini ribet lagi. Ini A.
Ish, saya tidak ngerti nih bagaimana tabletnya. Nah, kalau begini A tambah B, C dikali D. Nah, C ditambah D. Ini kan, kalau ini kan mirip J, ya. Jadi masing-masing didistribusikan. Itu namanya hukum distribusi. A ketemu C, A ketemu D, B ketemu C dengan B ketemu D. Ya, jadi dikali Q. B ketemu C, B ketemu D. Nah, kalau ini hanya menggunakan 1, 2, 3 gerbang logika. Oke. Kalau disederhanakan. Tapi kalau ini menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ya. Jadi dia menggunakan 1, 2, 3, 4 gerbang N, terus habis itu menggunakan 3 gerbang OR. Jadi penyederhanaan penting. Kenapa kita belajar tentang nanti hukum boolean dan penyederhanaan? Karena semakin banyak kita gunakan gerbang, itu akan semakin banyak yang kita harus keluarkan uang. Nah, jadi aturannya begini. Ada beberapa aturan. Jadi cuma 3 aja yang saya kasihkan ke kalian, ya. Ada hukum apa tadi? Hukum komutatif, ya. Ini komutatif ini. Ya, ini komutatif. Ini asosiatif, dengan ada distributif. Cuman distributif itu biasanya digunakan untuk menyederhanakan. Terus ada beberapa aturan yang harus kalian tahu, ya. Jadi ini aturannya itu kalau A dikali dengan 0, 0. Ya iyalah, ya. A dikali 1 kembali ke dirinya A. A ditambah 0 A ditambah 1 1, A dikali A ditambah A. Jadi ini kalian aturannya, ya. Aturannya ini. Nih, A dikali 0. Nih. Kalau dia ya. A ditambah bukan A ditambah bukan A 1. A dikali bukan A 0. Ya, jadi nanti akan ketemu. Jadi kalau begini, ini maksudnya ini, ya. Saya punya A. Saya di sini bukan A. Ya. Jadi ini A. Bukan A itu yang mana? Ambil saja ini bukan A. Tapi di sini ke dia. Jadi A dikali bukan A, ini. Nah, ini hasilnya 0. Coba nih. Ini A misalnya 0. Tuh, kalau aku clear semua, kalau saya clear semua, terclear semua. Ini saya mau buktikan ini kenapa bisa dapat, ya. Jadi ini ada A, di sini bukan A. Oke, di sini kita pakai logika tambah. Kalau misalnya di sini 0, pasti di sini 1. Toh, 0 dikali 1 tetap 0. Kalau selesai 0, 1 kan? 1 di sini 1, tapi kalau dibalik 0, makanya 0. Makanya A dikali bukan A jadinya 0. Nah, beda Ki kalau A saya tambah dengan bukan A. Ya, di sini logika 0. Di sini saya tambah. Pasti 1. 0 dibalik, di sini 1, di sini 0. Kalau ditambah 1. Oke, selesai ini. Saya sekarang pakai 1. 1 di sini, 1 dibalik 0. Makanya 1. Jadi ini. Nah, ini semua sudah dibuktikan, guys. Kalian sisa pakai. Ya. Jadi bukan A ditambah 1, 1. Bukan A dikali bukan A. Jadi bukan A berpangkat 2, ya. Yang ini, ya. Ini bukan. Ini logika, Ji. Cukup dikali 1, ya. Bukan A dikali bukan A, bukan A kuadrat. Cukup bukan A saja sekali. Bukan A ditambah bukan A atau negasi A, not A, ya. Kita bilang bukan not A saja, karena bukan itu di logika. Not A ditambah not A cukup 1 kali, not A. Not A 2 kali itu sama dengan A. Jadi kalau kayak gini, ya, ini sama dengan A. Bukan A
terus dibalik lagi, ya, ini kan A. Ini kan A awalnya, tapi ini bukan A kan. Habis itu di bukan A kan kembali ke A. Jadi misalnya 0. 0 dibalik 1. 1 dibalik 0 lagi. 1. 1 dibalik 0. 0 dibalik 1 lagi. Jadi kembali. Oke. Nah. Terus ini yang biasa juga. Ya. Ini. Tapi ini ada pembuktiannya. Ini pembuktiannya di logika informatika. Ya. A ditambah bukan A dikali B sama dengan bukan A tambah B. Salah. Ya, A ditambah not A dikali B. Ya, not A dikali B. Kalau ditambah dengan A itu ini hasilnya. Ya. Sebaliknya kalau ini yang di depan, ya, ini yang di depan not A, tapi ditambah dengan A kali B ini. Ya. Ini kalian hafal saja. Jadi kalau sudah dapat langsung ganti saja. Seperti itu. Nah, hilang lagi. Hilang lagi. Oke. Hukum De Morgan ini tadi yang saya jelaskan ya, hukum De Morgan bahwa nah sekarang saya sudah tidak bisa menghapus. Bagaimana ya caranya ini dihapus? Something's atau ini penku enggak sih? Sorry, kalau belajar begini saya merindukan kita apa sih namanya? Di papan tulis ya. Saya merindukan kita di papan tulis karena kalau kayak begini susah sekali kalau dari papan tulis. Oke, jadi ini yang saya cerita tadi bahwa hukum De Morgan ini ya. Hukum De Morgan itu yang ini ya. Jadi ini sama dengan kalau kalau saya klik satu kali dia hilang semua. Sabar. Ya, ini N itu sama dengan kalau saya notkan dulu, habis itu saya jumlah. Sebaliknya, NOR itu sama dengan kalau saya notkan dulu, baru saya kali. Ya, begitu sama kalau ditambah. Selama ini sama. Ya. Jadi jangan bilang ini yang sama nih. Ini tidak sama dengan ini sama kalau dikali dulu, ya dikali dulu baru sama dengan dikali dulu baru besar. Ya dikali dulu baru dinotkan itu tidak sama dengan dinot terus dikali. Ini yang penting kalian tahu. Nah setelah itu, aku tahu saya harus clear dulu ya. Nah sederhanakan. Kalau saya bilang sederhanakan persamaan, jadi saya kasih contoh sederhanakan persamaan di bawah ini, ya. Nah, oke. Y sama dengan AC ditambah BC. Nah, di sini perhatikan yang sama itu adalah C. Kita bisa pakai hukum, ya. Nah, ini yang sama itu C-nya. Ya. Jadi C-nya kita bisa ambil keluar, ya, A tambah B-nya simpan di dalam. Ini kan sederhanakan. Kalau saya belum sederhanakan, ini gerbang logikanya kayak bagaimana, Bu? AC tambah BC. Saya punya A, oke? Saya di sini punya D. Di sini A. Kita unduh saja, Bu. Jadi saya punya A, saya punya C. Oke, A dengan C saya N-kan. Terus di sini C ketemu dengan B, ya. Nih. Habis itu saya OR-kan. Ini kalau saya tidak lakukan yang namanya penyederhanaan. A dikali C di sini hasilnya, di sini B dengan C, di sini hasilnya AC ditambah BC. Tapi kalau saya sederhanakan dengan cara C-nya saya keluarkan, terus A tambah B-nya di dalam, ya, ini itu kan cukup begini saja. A, ya, A dengan B, saya jumlah, terus di sini ada C1, nanti dia
kalikan. Jadi begitu, Ji. Ini sama hasilnya. Ya, bagaimana caranya? Ya, caranya ya dibuat gerbang logikanya, dibuat tabel kebenarannya. A, B, C. Oke, ini AC dengan BC, terus F. Alhamdulillah, maaf ya. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Ya, A dengan C, 0 dikali 0, 0. 0 dikali 1, 0. 0 dikali 0, 0. 0 dikali 1, 0. Selama ada nolnya, 0. Ya, ini 1, ini 0, ini 1. B dengan C, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ditambah 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Nah, kalau ini bagaimana? Ya, saya langsung saja ini, pakai ini saja. A, B, C, jadi A dulu ditambah B. A dulu ditambah B. Ya. A dengan B, 0, 0, 1, 1, 1, 1, mana nih? 1, 1. Terus dikali dengan C. Sekali dengan C. Ini 0 dengan 0, 0. 0 dengan 1, 0. 1 ini 0 lagi. 1 dengan 1, nah 1. Ya. Ini 1 dengan 0, 0 lagi. 1 dengan 1, 1. Ini 0. Ini 1. Nah, perhatikan ini harus sama dengan ini tadi. Ya, perhatikan ya. Nah, sama Ki, dia dengan kondisi outputnya, kondisi inputnya 00, ini sama di sini. Ini sama di sini pada saat 1, ini juga 1, ini juga 1. Nah, jadi penyederhanaan itu bisa dilakukan kalau memang output dari tabel kebenarannya memang salah. Untuk membuktikan bahwa penyederhanaan kita sudah benar, itu kalau kita sudah lakukan pengujian terhadap tabel kebenaran. Ya, seperti itu, Ji. Oke. Clear semua. Ya. Sekarang saya masuk ke sini. Nah, kayak gini. Ya. Nah, kayak gini. Itu kalian nanti bisa pelajari, Ji. Nah, kalau kayak gini, ini sudah mulai rancu-rancu dan rancu. Oke, ya. Jadi di sini saya punya ini B, B, ini karena saya pakai, sorry. B, ya, saya A tambah C. Oke. Ini bagaimana kalau begini? Ya. Oke, nah pertama-tama itu saya distribusikan dulu. Saya pakai hukum distribusi. Nah, biasanya memang distribusi itu dipakai untuk mau menghilangkan sesuatu begitu. Mau menggunakan aturan, ya, aturan yang tadi. Jadi kalau saya distribusikan ini ya, B kali A ditambah B kali C, saya tambah C, oke? Nah, itu selesai. Ini pakai hukum distributif, ini biasa J. Ini B tambah A dengan B kali C, dikali masuk Ki ceritanya. Setelah itu, ya, setelah itu ini BA-nya tetap. Nah, sekarang saya ambil Ki ini, ya. Jadi C-nya saya keluarkan. Di sini B-nya hilang, di sini jadi 1. B-nya bukan B-nya hilang. Sisa B-nya ya. Jadi C-nya saya ambil Ki begitu. Ini kayaknya distributif. Saya ambil Ki, ya. Ini saya ambil C, ya. C-nya saya keluarkan, jadi dibagi C. Toh? C-nya saya ambil, sisa B. Ya, B, C, sisa B. Terus C dengan C itu 1. Kalau dikali masukkan, C kali B, BC, C kali 1, 1. Nah, ini ada aturan 4 tadi. Ya.
Kalau B ditambah 1 pasti 1. Toh? Misalnya B. B itu 0. 0 ditambah 1, 1, Bu. Kalau B-nya kondisinya 1, 1 ditambah 1, 1, Bu. Ya, jadi dalam logika itu 2 Ji, keadaan, ya. B itu kalau saya bilang B, jangan B itu kalian menganggap dia bisa jadi 0, dia bisa jadi 1. Karena kenapa? Logika itu 2 Ji, 0 dengan 1. Ya. Jangan dibilang B itu tidak bisa diapa-apa. B itu ada nilainya kalau dalam logika. Bisa 0, bisa 1. Tapi kalau B dalam desimal itu tidak terhingga. Ya, B-nya bisa 0, B-nya bisa minus 2, B-nya bisa 1000. Tapi kalau logika enak, Ji. Dia cuma 0 dengan 1. Jadi gampang. Nah, jadi kenapa Bu ini saya bisa diubah dari BA langsung C dikali 1. Karena kenapa B tambah 1 itu kita anggap dia 1 saja. C dikali 1, C dikali 1 itu C. Bukan karena kenapa? Ya, jadi ini B tambah 1 itu pasti 1. Jadi kalau segala sesuatunya ditambah 1, pasti jadinya 1. Tapi segala sesuatunya dikali 1 itu akan kembali ke dirinya. Salmi, 0 dikali 1, 0. 1 dikali 1, 1. Jadi dia akan mengikuti ini. Dia akan mengikuti si kondisi C-nya. Kalau C-nya 0, 0 dikali 1 dia akan ke 0. Kembali ke C kan. Kalau C-nya 1, dikali 1 akan ke 1. Makanya di sini pada saat ya B tambah 1 kita jadikan 1. Nah, B dengan A, C kali 1 jadinya tetap C. Jadi ini Mi yang paling sederhananya. Oke. Kan kalau ini parah toh, kalau kita gambarkan ini, kalau saya gambarkan ini, jadi begini caranya. A dulu sama C. A dulu sama C. Saya jumlahkan. Saya orkan. Setelah itu di sini ada B. Di sini tuh ada B. Ini saya kalikan, oke? Jadi ini ada B. Setelah itu C itu masuk lagi ke sini nih. Masuk lagi ke sini terus saya jumlahkan. Ini kan ribet. Tah? Ribet. Jadi ini ya. Iya, ini toh. Ini A tambah C saya tambah dulu. Ini A tambah C. Setelah itu hasilnya ya, hasilnya itu saya kali dengan B. Hasilnya itu saya kali dengan B. Setelah itu hasilnya lagi saya tambahkan dengan C. Ribet. Tapi kalau cuma pakai ini ya, AB tambah C, A dikali B, habis itu saya langsung tambah saja dengan C. Itu kan mudah. Ya, cuman menggunakan 2 gerbang logika. Ya, 2 gerbang logika dan misalnya saya cuma bisa narik 1, 2, 3 kabel. Kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ya. Jadi itu pentingnya penyederhanaan. Bagaimana caranya membuktikan? Buktikan pakai tabel kebenaran. Oke, seperti itu. Nah, apalagi? Terus. Oke. Ya. Nah ini ya, kalian bisa bikin. Ini kalau mulai aturan-aturan 5. Nah kalau kayak gini misalnya seperti apa Bu? Ayo aku mau clear. Nggak mau guys. Nggak mau kita hapus. Sometimes let it out. Definition. Nah, kalau kayak gini, ya ini agak ribet juga ya. Biar ini 1 kali nih saya bikin. Tunggu. Kalau saya tidak bisa habis ini, biasanya saya stop share dulu. Saya share dulu lagi. Oke, nah ini contoh terakhir ya. Contoh terakhir. Misalnya kalau kayak gini, ini kan A tambah B, B kali C tambah A. Nah, lakukan dulu perkalian masuk atau hukum distribusi ya. Jadi ini ya kali dulu. Ini.
dia kali masuk Ki. Ini toh. Nih. AB jadi makanya begini jadinya. Masuk ke sini jadinya ABC, terus masuk ke sini jadinya ABC dengan BBC. Oke. Terus dia laksanakan ini. Ya. Ini BC. Nih. Ini nih. Ya. Nah, perhatikan. B dikali B dikali C. Ini kan sebenarnya 2 kali. Ya, ini bisa dihitung kan begini tadi toh. B dikali B itu bisa dihitung 1 kali. Jadi B saja, jadi B. Tidak ada B berpangkat 2, tidak ada. Yang ada itu B saja, BC. Makanya di sini ya, makanya di sini itu dia jadikan Ki B BC jadinya BC saja di bawah akhirnya. Ya, ini nih. Oke. Ya, jadinya BC saja di bawah. Setelah itu dia ambil lagi yang ini. Diambil BC-nya, di sisa tambah A tambah 1 dikali A. Nah, ini bisa jadi 1, ini jadi BC. Toh, BC kali 1 ditambah A. Makanya sisa BC ditambah A. Seperti itu. Ya. Jadi kalian akan menyederhanakan dan menyederhanakan dan menggambar kembali. Nah, menggambar kembali seperti itu, Ci. Tunggu dulu. Ini enggak mau terclear. Nah, jadi seperti itu. Ini aturan 5. Jadi kalau ada yang ini sisa ditulis BC aja. Karena ini habis satu kali saja. Seperti itu toh. Nah, apalagi ini B, C jadinya A. Ini kan kembali ke dirinya. Jadi itu saja. Kalau B dikali 1 pasti B. B ditambah 1 pasti 1. Kayak gitu. Ya. Bisa diclear. Terus apa lagi, guys? Nah, ini pakai hukum De Morgan mini. Jadi kalau pakai hukum De Morgan, ya, pakai hukum De Morgan itu, tunggu saya stop, saya harus ya, enggak ngerti ke anunya. Nah, kalau pakai hukum De Morgan, ya, jadi ini, jadi kalau kayak ini pecah dulu, ya, ini pecah dulu jadi yang tadi A tambah B, toh dikali B. Jadi gitu dulu, pecah dulu. Nah, ini ada aturannya. Ya. Nah, misalnya bagaimana aturannya? Kalau bingung aturannya, kalian jago gerbang logika, bikin di gerbang logikanya. Jadi misalnya B. Toh. Toh, B dikali bukan B. Ini misalnya B. B-nya 0. Sini 0. 0 dikali 1, 0. Terus di sini 1. Ini. Jadi 0. 0 sebenarnya. Kalau not B dikali B itu 0. Karena akan berkebalikan. Terus dikali kalau sesuatu dikali 0 ini. Kecuali kalau ditambah. Kalau ditambah itu dia jadi. Jadi A ditambah 0. A ditambah 0 sebenarnya. Toh, jadi ini. Jadi ini jadinya. Ini. Diulang kini. Toh. Ini hasilnya. Tunggu dulu. A dikali B dikali B ditambah B. Itu begini ya. Oke, terus dikali masuk ya. Dikali masuk di sini. Negasi A dikali B toh ditambah ini nah, perhatikan. Cuci. Ini hasilnya. Ya. Ini sini. Oke, ini nih, perhatikan. A dikali B ditambah ini.
ini jadinya 0, atau ini jadinya tetap A dengan B. Seperti itu. Ini harusnya ada negasinya. Oke. Kayak gitu. Ya. Jadi ini dipecah dulu. Habis itu dipecah menjadi pasangannya A dikali B begini. Ditambah ya, ditambah. Kalau di sini kali, akhirnya di sini tambah. Terus ini dikali B. Nah, ini kasih gini Ki. Jadi jangan langsung, tapi harus Ki dikali dulu. A dikali B ditambah B kali B. Jadi nanti harusnya sama nilainya. Ya, sama nilainya misalnya. Nah, sama enggak nilainya? Ini negasi nah sini nah. Coba beda. A, B itu not toh. A, B not saya kali lagi dengan B. Oke. A, B. Ini sama. A, B. A, B di sini B. Sama dengan negasi A dikali B. Coba beda gerbang logikanya nah. Gerbang logikanya AB. AB di sini ada bukan A, toh? Ada bukan A. Terus apa? Ada AB dikali, terus ada AB dikalikan. Toh? Di sini ada AB dikalikan sama B. 0 0 0 1 1 0 1 1. Nih. A dibalik, baliki dulu A. 1 1 0 0. Dari mana ini? 0 dibalik jadi 1, 0 dibalik jadi 1, 1 dibalik jadi 0, 1 dibalik jadi 0. Habis itu AB dikali. Ya, 0 ini. 0 dikali 0, 0. 0 dikali 1, 1. 0 dikali 1, 0. 1 dikali 0, 0. 1 dikali 1, 1. Terus ini dibalik. Ya, dibalik jadi 1 1 1 0. Ini yang saya mau cari. Tapi saya bikin sedikit-sedikit dulu kalian supaya kalian mengerti dari mana-mananya. Nah, habis itu ini ya. Ini saya kali dengan B. Ya, ini. Saya kali dengan B. Jadi hasilnya 0, hasilnya 1, hasilnya 0, hasilnya 0, ya. Terus sama enggak dengan kalau negasi A saya kali dengan B. Ini negasi A. Negasi A saya kali dengan B. Ini 0, ini 1, ini 0, ini 1. Ini nih, sama nih. Jadi sama. Sama, Ji. Salah, Ki. Mana? Negasi A cocok. Ini, Di. Negasi A dikali B. Ini. 0 kali 1, 0. 1 kali 1, 1. 0 dikali 0, 0. 1 dikali 0 di sini 0. Saya salah. Jadi sama, ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah jadi pertama, sederhanakan dulu pakai aturan yang saya sudah kasih. Yang kedua itu untuk menentukan bahwa benar atau tidak, itu kalian harus menggunakan tabel kebenaran, ya. Tabel kebenaran. Jadi kalau begini bikin tabel kebenaran itu dulu sedikit-sedikit, ya. Jadi A-nya dulu dengan B-nya, berapa inputnya. Kebetulan ini 2 inputnya A, B. Oke. Kebetulan ini inputnya A, B, J. Jadi sudah A, B. Terus parameter-parameter apa yang ada di situ? Nah, perhatikan Ki. Ini kan yang saya mau cari ini sama ini. Nah, otomatis saya harus bikin ini AB. AB itu dikali. AB itu dikali toh. Atau bikin ini dulu negasi A. Saya bikin negasi A supaya gampang. Tidak ada negasi B. Kenapa? Karena di sini ada negasi A, bukan A, not A. Jadi saya harus bikin. Ini kan gampang Ji. Kalau AB itu artinya ada 4 ke bawah. Ini 0 dengan 0, ini 0 dengan 1, 1 dengan 0, 1 dengan 1. Kalau kita ketemu di offline, saya akan suruh satu-satu bagaimana bikin yang kayak begini. Karena kalau C lain lagi.
Kalau ada 3 inputnya, 4 outputnya. Kalau 3 itu 8, jadi outputnya itu 2 berpangkat. Kalau cuman inputnya 1, 2 berpangkat 1, 2. Jadi kalau A-nya, kalau A saja ya 2. Kalau ada 2, A dengan B itu 4 ke bawah. Kalau ada 3, itu ada 8. Kalau ada 4, itu ada 16. Kalau ada 5, Bu, ya 32. Kalau saya misalnya iseng A, B, C, D, E, F, ya itu ada 32 ke bawah, ya. Oke, nah setelah itu ini ada negasi A atau not A. Jadi langsung bisa dibalik, ya. 0 dibalik 1. 0 dibalik 1. 1 dibalik 0. 1 dibalik 0. Sudah. Terus kalau mau ini, oh ini mode dulu aku kerja. Jadi negasi A langsung kali saja dengan B. 0 dikali 1, 0. 0 dikali 1, 0. Ya. 1 dikali 0, cuci muka ini. Sempat saya salah. 1. 0 dikali 1, 1. Oh iya, salah Kak Di. Bukan A. 0 dikali 1, 0. Ini yang dikali. 0 dikali 1, 0. 1 dikali 1, di sini 1. Di sini 0, di sini 0. Terus ini. Toh? Untuk dapat negasi A dikali B, kali dulu ini. A dikali B. Baru dinegasikan. Jadi jangan langsung-langsung. Dikit-dikit ya. Kalau saya juga tidak langsung begini. Harus pecah satu-satu. A kali B. 0, 0, 0, 1. Nah, terus dinegasikan. Ini negasikan tadi. 1, 1, 1, 0. Terus dikali lagi dengan B. Kali lagi dengan B. Jadi ini tadi dikali dengan ini. Ya. Jadi ini 0, ini 1, ini 0, ini 0. Sama kan? Ini. Jadi begitu. Jadi bikin tabel kebenaran itu juga ada ininya ya. Jadi bikin misalnya tabel kebenaran begini. Nggak bisa clear. Stop animation. Jadi misalnya saya ajari bikin tabel kebenaran dulu. Saya ajari bikin tabel kebenaran. Ya. Jadi misalnya oke. Nah, ini penghapusnya. Tidak bisa saya clear semua. Oke. Nah, tabel kebenaran itu kalau misalnya 2 ya. Nah, misalnya kalau saya punya A, begini saya tabel kebenarannya 0 dengan 1. Oke. Jadi kalau saya bukan not A, bagaimana 0 dibalik 1, 1 dibalik 0. Kalau saya punya 2, A dengan B, oke. Ada A-nya 0, B-nya juga 0. Ada kondisi A-nya 0, B-nya ketemu dengan 1. Oke. Ada 1, dia akan ketemu 0. Ada 1, ketemu dengan 1. Cukup 4 saja. Oke. Kalau ada C, Bu. Kalau ada C bagaimana? Nah, kalau ada C, tekan. Ya. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 1. 0, 1, 0. 0, 1, 1. Ya, 1, 0, 0. 1, 0, 1. 1, 1, 0. 1, 1, 1. Nah, caranya gampang. Ini yang di sini tuh pasti berganti 1, Ki. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Jadi bergantian Ki, 0-nya, 1-nya, 0-nya, 1. Ini 2 kali. Ini tak 2 kali, tak 2 kali, 2 kali, 2 kali, baru berganti lagi. Ini 4 kali, ini 4 kali. Sesuai dengan 2 berpangkat. Ini 2 berpangkat 1, makanya 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ini 2 berpangkat 0. Ya, 2 berpangkat 0, makanya 1. Ini 2 berpangkat 1 setiap 2. 2 kali dulu 0-nya akan berganti, baru 2 kali 1, 2 kali 0, 2 kali 1. Nah, kalau ini 4 dulu karena 2 berpangkat 2. Nah, kalau ada A, B, C, D. Oke. Nah, ini banyak lagi 16. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Ya, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1. 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Nah, baru ke sini 1, 0, 0, 0.
Perhatikan ini tuh satu-satu nih. Ini satu. Ini tak dua-dua. Dua. Nah, ini 1. Kalau mau saya lanjut 1, 0. Nah, ya 2 lagi. Nah, ini 4. Ini 4. Nah, ini 8. 8. Seterusnya. Jadi begitu caranya buat buat gerbang, bukan buat gerbang logika, buat tabel kebenaran ya. Buat tabel kebenaran. Itu. Jadi tabel kebenarannya seperti itu. Jadi kalau saya pakai nah yang biasa itu kalau misalnya saya kasih gini, A ditambah A bukan ya, B ditambah B bukan, toh dikali C. Nah, kalau kayak gini bagaimana Mi Bu? Ya sudah, bikin ABC-nya dulu, toh 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1. Nah, terus negasi A-nya didapat, ya sudah ambil dari sini A, langsung dibalik ya. Jadi dari sini orang main-main dibalik 1 1 tapi 1 1 1 1 ya. Terus di sini jadi 0 0 0 0 gitu. B-nya Bu, ya sudah ambil dari sini juga. Negasi B. 1 1 0 0 1 1 0 0 gitu. Kalau C-nya, nah, C-nya bagaimana? Ya, 1 0 1 0 1 0 1 0. Itu aja dibalik ya. Begitu caranya. Jadi dari sedikit-sedikit bisa jadi banyak ya. Seperti itu. Nah, apalagi? Lagi di yang ini coba saya back to tadi. Saya back to sini ya. Ini oke. Nah, ini tugasnya kalian ya. Ini coba tugasnya kalian. Jadi tunggu. Ini dulu. Jadi saya stop recording.